Biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Oh, biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanmu ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari bersyukur buat nafas dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan seumur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Kami sembah Engkau selama
paling putih hidupku, jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan kau yang bukakan air mataku dari lembah yang bernatang air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu. Tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Oh, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur pagi hari ini. Segala kemuliaan, hormat bagi Engkau. Terima kasih. Setiap pagi ketika kami datang menghampiri Engkau, Firman-Mu berkata, Engkau bersama-sama dengan kami dan makan bersama-sama dengan kami. Engkau memberitakan firman-Mu. Engkau menyampaikan hikmat-Mu bagi kami. Engkau memberikan kami, membawa kami ke padang rumput yang hijau, supaya kami boleh makan dari kebenaran firman-Mu. Kami tahu makanan kami yang sesungguhnya adalah perkataan-perkataan. Perkataan-perkataan-Mu adalah perkataan yang hidup. Perkataan-perkataan-Mu tidak bisa ditiru oleh si jahat. Oh, terima kasih, Engkau sendiri berdaulat di atas semuanya. Firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau sudah datang kedua kali dan berinkarnasi di dalam tubuh manusia, supaya tubuh manusia ini boleh diselamatkan, supaya daging ini boleh diselamatkan. Terima kasih, terima kasih. Perkataan-perkataan-Mu yang lebih utama daripada tubuh daging kami ini. Terima kasih. Silakan Tuhan singkapkan diri-Mu. Engkaulah kebenaran bagi kami. Engkaulah jalan bagi kami. Engkaulah hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Engkau menyempurnakan kami dengan segala penghakiman-penghakiman-Mu. Firman-Mu menghakimi segala watak jahat yang tersembunyi di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Biarlah kami boleh bersekutu dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh bersekutu dengan Engkau. Terima kasih. Engkau sangat nyata di dalam hidup kami. Engkau nyata di dalam hidup kami. Terima kasih. Firman-Mu mentahirkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Bukakan mata kami supaya kami dapat memandang Engkau. Bukakan telinga kami agar kami dapat mendengarkan suara-Mu. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur. Oh, terima kasih. Engkau penuhi kami dengan hidup. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin.
Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Boleh minum dulu, saudara. Di sini teh, di sana kopi kah? Air putih, Pak. Oh, Air jam-jam. ya. Kalau di Bandung apa, Bu? Oh, Kopi. di Bandung ya. Yang enak itu wedang jahe. Oh. Iya. Ini kopi. Kopi itu. Di PIU apa di PIU ya? Di Mangsang. Oh, nggak pakai minum ya. Di PIU bawah apa di PIU bawah? Air putih, Pak. Oh, air putih ya. Lebih sehat memang air putih. Baik, puji Tuhan, saudara. Oh, di PIU ini ada 3, satu lagi di pintu 1,5. Pintu 1,5 air putih juga kan? Air putih, Pak. Oh, air putih juga, lebih sehat memang. Baik. Oke, puji Tuhan ya. Nah, saudara, adakah di antara saudara yang mau sharing, yang mau cerita? Oh ya, gimana kemarin Bu ceritanya? Ada lagi perkembangan kah? Bentar. Iya. Dari 4 teman ini kan 2 sudah pulang ya. Ibu Muji yang di Semarang sama Dokter Wahyu. Yang Ishak itu masih dalam keadaan tidak sadar, tapi sudah terima 1 kantong plasma, jadi masih kurang 2 lagi katanya. Terus adik saya itu Pak, Ya. akhirnya masuk rumah sakit sudah. Dari jam 11 di rumah sakit di UGD baru dapat kamar jam 9 malam. Tapi kondisinya ini, cuman gini, yang bikin saya kayak wah gitu tuh, adik saya bilang gini, kenapa ya? Kita kan berdoa, saya tenang loh Ci, katanya. Saya tenang, saya ngikutin pokoknya perkataan doa yang saya itu dia ulang gitu kan. Aku ini kepunyaanmu gitu kan, mengakui itu bahwa Tuhanlah yang berdaulat dalam hidupku, seperti itu kira-kira. Terus percaya bahwa apapun yang terjadi, yang saya alami itu ada dalam pengaturan Tuhan. Engkau yang berdaulat atas hidupku gitu. Dia ikutin doa itu, dia bilang, kok tetap aja ya saya masuk rumah sakit gitu. Itu yang bikin saya, ya, terus akhirnya saya bisa jawab begini, memang sering kita, apa yang kita harapkan kita bawa kepada Tuhan itu sepertinya tidak terjadi, kayaknya itu buruk banget. Tapi kan dari kata-kata kita tadi, doa kita bilang bahwa Tuhan yang berdaulat, dia ngatur gitu, dia yang mengatur hidup saya. Terus saya langsung keinget bagaimana dulu dia maksa saya untuk ke Semarang itu, Pak. Waktu saya sakit yang digigit kucing itu. Terus dia bilang, oh iya gitu. Kan kamu dipakai Tuhan untuk memaksa saya sampai dijemput ke Bandung, dibawa ke Semarang. Nah setelah itu kan terjadi kesembuhan. Tadinya kan sakit terus sampai di punggung tuh kayak digigit, ditarik ke bawah gitu. Ada masanya seperti itu kan. Saya udah ambil keputusan, pokoknya bulan Desember itu enggak kemana-mana. Saya mau di rumah, saya mau pokoknya apa yang sudah ada di rumah itu, obat-obat gosok lah, obat apa segala macam itu. Saya hanya mau ngikutin Tuhan suruh minum apa, ya saya akan minum. Kalau enggak disuruh minum apa-apa, saya enggak akan minum gitu. Tapi kan adik saya ngotot itu. Sampai 1 jam kami bicara, saya ingatkan itu baru dia diem.
Terus dia tenang. Yang lebih heboh lagi malah istrinya, karena dia jadi batuk. Dia kan stres, tegang sekali merawat suaminya. Terus hatinya tuh kepengennya di rumah sakit saja, sementara suaminya nggak mau. Aduh, menengahin ini tuh tidak semudah ngomong, ya ampun. Nanti suaminya bilang, tuh apa, marah-marah terus katanya gitu. Saya jadi seperti si istri itu merasa saya sangat membela suaminya gitu. Padahal tidak sama sekali gitu. Nah kan itu salah paham yang bikin dia semakin gak baik. Sampai akhirnya saya bilang gini loh, keputusan tuh kamu berdua. Saya mendukung apapun keputusanmu, ya udah saya ikutin gitu. Jadi kan nyalahin kemarin waktu mau masuk rumah sakit, suaminya kan deg-degan itu. Langsung saya tuh dengan lantang bilang, pulang, jangan opnam gitu. Pulang, terus kondisinya kan enggak baik. Kemarin tuh ngos-ngosan gara-gara masuknya tuh semalaman tuh dia cegukan terus, si Gun ini. Cegukan terus sama ngigau. Terus saturasinya turun jadi di bawah 60 gitu. Di bawah 80 atau 60 gitu, saya sampai nggak ingat gitu. Terus gara-gara itu kan dokternya datang kan ke rumah, terus memutuskan harus opnam. Karena ini tidak baik gitu. Terus paru-parunya katanya ada putih-putih. Dibilang normal, tapi ada putih-putihnya gitu. Nah itu jadi ya sudah berangkat gitu. Jadi jam 11 itu mereka ke rumah sakit, ngotot itu memaksa untuk diberi kamar itu sampai jam 4 baru ada keputusan ada kamar, tapi nunggu katanya di steril kamarnya, tempat tidurnya apa tuh bisa 5 jam. Saya nggak ngerti kenapa bisa seperti itu gitu. Jadi jam 4 sudah diberi tahu ada kamar gitu. Kan adik saya tuh ngotot gitu, pokoknya nggak mau yang biasa gitu. Pak kasih saya yang kamar VIP gitu, supaya bisa satu kamar sama istrinya itu gitu. Jadi akhirnya karena minta itu kali, nunggu kan ada pasien yang keluar baru itu katanya betul-betul penuh. Itu rumah sakit Telogorejo. Saya sempat spot jantung. Aduh, karena dia ngos-ngosan gitu loh, kan kelihatan di video call tuh gitu. Waduh banget. Aduh Tuhan, saya minta ampun gitu. Tapi tetap percaya gitu di hati, apa ya, percaya Tuhan yang mengatur gitu. Jadi tidak ada satupun yang terjadi di luar ini kehendak Tuhan gitu kan. Tapi ada itu yang namanya takut kehilangan itu nggak bisa dibohongin itu dari hari Minggu. Jadi hari Minggu pagi saya dapat seperti itu, minggu yang kemarin dulu, hari Minggu pagi persis itu yang dokter Wahyu nggak ada. Jadi kalau waktu itu kan saya dapat feeling itu jam 2 pagi. Seminggu kemudian dokter Wahyunya lewat jam 3.39. Padahal saya itu tidak pernah ketemu sama dokter Wahyu loh. Tidak pernah kenal secara ini. Tapi bisa kayak mengikat gitu. Jadi saya bilang, Tuhan pokoknya saya minta ampun, saya menempatkan diri di pihaknya Tuhan. Tuhan menghendaki apapun, ya itu yang terjadi gitu. Sibuk. Sampai enggak tahu harus ngomong apa, enggak tahu harus berdoa apa, enggak tahu lagi. Saya bilang, ini aku melihat kedaulatanmu yang mutlak gitu. Tapi bagaimana caranya apa supaya orang-orang yang engkau kirim itu bisa tenang gitu, bisa tidak panik, tidak apa-apa. Waktu saya jawab bisa tenang, Pak. Begitu tutup telepon, aduh itu yang namanya pengen nangis, pengen apa ya Tuhan yang mesti saya perbuat gitu. Itu saja Bang, apa ya. Tapi kalau enggak dapat apa-apa, kan ya nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa ngomong apapun gitu kan, karena tidak mendapatkan kayak zaman dulu. Tiba-tiba tahu tuk harus lakukan ini berdoanya begini gitu, dan terjadi di sana gitu kan. Nah sekarang kan
enggak lagi Tuhan membawa ke situ. Jadi ya udah belajar yang namanya dibawa masuk ke dalam yang namanya percaya secara mutlak ya. Pokoknya ya udah Tuhan saja. Saya enggak ada apa-apanya sama sekali gitu. Omongan adik saya itu loh yang bikin saya kan sudah berdoa apa ya katakan saya juga tenang loh, enggak katakan enggak kayak takut, rusuh gitu enggak. Jadi dia juga mengalami yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya gitu. Tapi pagi ini belum ada kabar apa-apa lagi, Pak. Iya, itu kan. Kalau yang suami Esther gimana, Bu? Itu saya sampai lupa sudah enggak tanyakan dia. Oh, Saya kemarin seharian sibuk sama adik itu, sama ngurusin itu yang suaminya Silvi meninggal. Apa ya, kan Silvinya terus saja curhat kayak gitu. Saya diemin sampai panjang gitu baru saya jawab sama ini, apa namanya, yang adiknya yang di Solo itu. iya. Sibuk itu sampai lupa, enggak tahu Esther belum ada kabar nih. Kalau yang Ishak nggak tahu juga ya, Bu? Yang Ishak tetap dalam kondisi seperti itu. Jadi enggak sadar kayaknya ya Pak, kan dia pakai ventilator kan. Jadi pernafasannya itu saturasinya 90 sekian, tapi karena ventilator gitu, ditulis di keterangan dokter itu yang apa dari rumah sakit itu pemberitahuannya seperti itu. Jadi tapi ininya apa namanya paru-parunya semakin bersih. Oh, Parunya semakin bersih, cuman masih perlu 2 kantung plasma. Minta plasma dari surga aja. Pengen ngeliat nggak bisa kan? Pengen apa gitu loh, nggak tahu. inilah yang sedang didikan di kita ya. Jadi ketika kita itu apa ya? Ini memang yang kemarin juga saya ini kan ya. Mungkin agak gimana kemarin saya itunya ya, karena memang itu di dalam apa ya? eh itu yang memang Tuhan katakan gitu ya. Jadi ketika saya waktu sakit itu ya, saya memang benar-benar ya merasakan seperti itu gitu. Yang 2 tahun itu apa sih untungnya Tuhan kan udah minta ampun gitu. Minta ampun, dah ini semua saya sudah yakin sekali lah gitu. Apa sih untungnya ya Tuhan bagimu kalau saya sakit? Itu lama loh. Sampai saya nyerah. Sampai saya bisa ya minum saja obatnya. Nggak kepikiran lagi berdoa. Karena saya sudah lakukan semua. Kan sudah didoakan sama Pak Andreas juga. Sampai saya datang ke Jogja juga waktu itu. Sampai Pak Andreas pukul dada saya. Pum, gitu. Dia pakai kayak Smith Wigglesworth gitu. Karena kan saya pembaca buku Smith Wigglesworth juga. Tentang mujizat-mujizat yang dia buat gitu kan. Dia pakai seperti itu gitu. Sampai ya sudah saya enggak terlalu ini kan lagi ya. Enggak mikirkan ke situ lagi memang. Ya sudah. Jadi untuk buat kita itu menaklukkan kita itu tidak semudah yang kita bayangkan. Untuk kita mengatur Tuhan itu hal yang sulit ditaklukkan oleh Tuhan. Kita mengatur Tuhan. Iya, sulit sekali. Karena aku kan anakmu gitu. Apa sih kan gitu kan. Itu kan pikiran kita. Padahal kan dia yang tahu yang terbaik untuk kita. Tapi selalu kita berpikir ini yang terbaik. Jadi memang tanpa sadar kita itu
dipakai oleh iblis ya untuk selalu mengganggu Tuhan gitu. Memang asli sampai di situ. Disinilah kita yang tidak sadar dengan pekerjaan yang baru yang sedang Tuhan tunjukkan untuk menyelamatkan kita gitu. Ini benar-benar kita tidak sadar. Selalu kita itu memihak kepada iblis gitu. Gini loh, gini loh. Sulit sekali. Padahal kan inti yang mau kita dapatkan itu contohnya. Inti yang mau kita dapatkan itu kan berbahagia. Kan? Tetapi kenapa kita kasih ide sama Tuhan? Oh, supaya berbahagia itu adalah punya uang banyak. Punya keadaan rumah tangga yang baik. Kan itu kan? Kita kan kasih ide sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang berbahagia orang yang miskin. Macam mana? Berbahagia kan orang yang sehat. Berbahagia kalau kita nyaman-nyaman saja. Itu kan kita selalu kasih ide sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, berbahagialah kalau oleh karena aku kamu dianiaya. Jadi pertama sekali ketika dia menyampaikan kata berbahagia itu sangat bertentangan dengan kenyamanan kita. Itulah yang membuat kita ini akhirnya menjadi kembali ke pekerjaan yang lama. Dulu ketika Tuhan Yesus datang, memang dia mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Dulu ya dilakukan dia. Tapi ketika dia datang kedua kali, itu bukan pekerjaan utamanya lagi. Udah selesai pekerjaannya itu gitu loh. Bukan berarti kita nggak bisa melakukan itu lagi ya. Tetapi itu bukan pekerjaan utamanya gitu loh. Makanya dikatakan nanti di akhir zaman akan muncul Mesias-Mesias palsu yang akan melakukan mujizat demi namaku katanya. Mereka itu orang-orang tulus, saudara. Para pendeta yang masih melakukan mujizat kemana-mana, itu tulus. Karena mereka ingin menolong orang. Sama seperti kita tulus dulu lah. Ya. Saya tulus sekali ingin menolong orang, melihat orang yang menderita. Tulus sekali. Dan memang awal itu benar-benar, saya kan bukan tipe memang dulu sering buat mujizat gitu. Enggak kan. Tetapi ketulusan hati saya hanya mempercayai ayat itu memang disitulah si jahat itu ingin langsung membawa kita jauh ke depan. Sehingga sampai-sampai kita itu nggak mendengarkan lagi Tuhan dengan tenang. Disitulah permasalahan kita. Tuhan Yesus, walaupun dia buat mujizat, dia berjaga-jaga sekali untuk setiap dia yang dia lakukan. Harusnya kan perempuan yang pendarahan itu nggak ada dalam agendanya Tuhan. Nggak ada. Kalau ada dalam agenda Tuhan, harusnya itu Bapak akan kasih tahu dia. Tetapi pada waktu itu, dia merasakan kuasa mengalir dari dia. Makanya dia bilang, siapa yang pegang jubahku? Loh, semua orang pegang kamu kok. Enggak, aku merasakan kuasa mengalir. Berarti, sebetulnya itu tidak ada dalam agenda.
Nah, dalam hal itu berarti dia tidak salah gitu. Karena dia tidak memaksakan. Nah, disitulah pekerjaan Allahnya yang melalui orang lain karena keinginan dia yang kuat. Nah, disinilah kita ini harus memperhatikan. Kalau dulu ketika orang kita telepon kita kan langsung berespon ya. Sekarang bagaimana caranya ketika orang datang udah dalam keadaan yang sangat panik sekalipun, bagaimana kita tidak panik? Itu kan pelajaran yang baru kan? Benar enggak? Kenapa kita panik? Coba saya tanya Bu Rahel. Kenapa kira-kira Bu Rahel panik? Karena yang ngalami. Terpengaruh sama mengkhawatirkan dia gitu, kasihan. Berarti kita itu keluar kan dari Tuhan kan? Benar enggak? Tuhan panik enggak? Enggak panik toh? Ketika kita dalam masalah besar, kita panik. Ketika rumah saya harus mau dicop, lalu kita di sini 6 bulan kita mau digusur, gimana coba waktu itu? Panik nggak? Panik nggak? Panik nggak? Ya panik lah. Tapi karena saya sudah belajar berkali-kali selalu dibilang sama Tuhan, kenapa kamu terus seperti ini? Berarti kan sudah banyak pelajaran saya yang saya peroleh kan? Ini dalam tingkat yang berbeda kita ini loh. Kita kan sedang diajar. Berarti kira-kira nih. Kalau dalam beberapa kasus kita masih panik, kira-kira gimana Bu? Ini beruntun memang, ini pelajaran yang sangat besar sekali karena istilahnya waktunya itu nggak lama lagi. Kalau yang saya alami atau saya rasakan memang sempat kayak gentar gitu ya, kayak gitu. Tapi terus saya bilang, Tuhan kan Engkau yang berdaulat, kan aku hanya bisa menyampaikan apa yang Kau taruh di hati atau pikiranku kepada semua orang yang datang. Saya gitu. Jadi tapi memang kalau sudah tutup telepon itu saya lepasin gitu, saya keluarin semua, saya takut Tuhan gitu. Takut kehilangan, takut bagaimana gitu loh, nggak ngerti. Pokoknya saya cuma lepaskan terus udah. Dalam beberapa menit itu bisa tenang lagi. Cuman terus pikirannya masih bergerakan, gimana ya Tuhan, saya harus apa ya, apa yang Kau kehendaki ya, itu apa muncul gitu, nanti saya diam gitu. Dan yang paling suka bikin lebih heboh tuh gini Pak, ada teman lain yang seperti pengen memberitahukan apa solusi karena dia sudah keluar dari masalah itu ya. Nah, orang ini kan tidak terhubung sama adik saya, tapi terhubungnya ke saya. Jangan begini, itu bikin saya sudah. Saya jadi tambah bingung gitu kan, karena nggak mungkin apa yang informasi yang diberikan teman ini saya paksakan untuk dia gitu. Sementara teman ini tuh begitu kepengen sekali mencegah supaya tidak mengalami seperti apa yang dia alami gitu. Tapi aduh saya bilang, tetap saya ngomong, ya sudah kan kita sudah percayakan diri kepada Tuhan. Jadi mengalami apa saja, menghadapi apa saja, kejadian apa saja itu sudah ada di dalam tangan Tuhan. Ujungnya gitu, kalau sekalipun mati, itu dia tetap hidup. Saya bilang gitu kan, yang firman itu yang Yohanes 11, 25, 26. Jadi saya nggak mau dikhawatirkan lagi dengan ini itu gitu. Begitu tutup, iya ya, tapi ini pasti Engkau yang ngomong. Tuhan untuk menjawab itu. Tapi jadi kayak melihat dua sisi gitu.
nanti saya ngomong, nanti Tuhan ngomong, nanti saya ngomong, nanti Tuhan lagi, kayak gitu terus Pak. Seharian kemarin kenyang. Ada rasa capek, tapi waktu begitu dia sudah masuk Gun itu sudah dapat kamar, saya bilang oke ya, sekarang waktunya saya tidur gitu kan, udah ngantuk gitu. Iya, dia bilang. Terus ya udah, saya cuma bilang thank you Lord, tidur sudah. Langsung tidur. Oke. Jadi kira-kira kalau ibu di pihak Tuhan, ibu di pihak Tuhan, ibu tahu apa yang mau ibu lakukan. Ibu mesti, gimana ya, namanya Tuhan sih ya, tahu apa yang mau dia lakukan. Lalu ibu menghadapi orang yang seperti ibu tadi. Ibu nih jadi Tuhan nih. Yang tahu segala sesuatu. Kira-kira ibu menghadapi orang yang seperti ibu gimana? Menghadapi yang seperti saya gitu, banyak pertanyaan itu ya. Yang saya alami Tuhan diam, saya nggak diapa-apain. Maksudnya nggak langsung diberitahu kayak apa, tapi tiba-tiba mengalir saja di hati, ada ketenangan gitu. Jadi mungkin kalau Tuhan menghadapi saya yang bisa dibilang mungkin panik ya, tanpa disadari, tapi saya mengakunya tidak panik gitu. Tuhan tenang tuh cuman kayak ya udah situ diredakan saja gitu. Jadi nggak ada apa ya, kan saya nanya, saya harus bagaimana nih Tuhan, apa yang kau kehendaki gitu kan, karena kepusing-pusing gitu loh. Mungkin Tuhan bilang gini ya, diem dong kamu cerewet amat. Tapi saya tidak dengar kata-kata itu. Cuman Ya, tiba-tiba reda saja sendiri gitu, reda sendiri. Terus saya bilang terima kasih Tuhan, ya udahlah pokoknya Tuhan aja gitu. Saya hanya kalau Tuhan suruh ngomong, saya buka mulut, engkau yang bicara gitu. Tapi saya tahu waktu saya menjawab teman yang sangat care sekali ya, karena dia baru aja mengalami, katakan saudaranya yang masuk ke rumah sakit itu diperlakukan macam apa gitu. Muncul ada terselip kayak, aduh kan adik saya juga tahu lah masalah seperti itu kan. Terus saya bilang, tapi kan sampainya bisa sampai kepada titik dia masuk rumah sakit itu sudah atas izin Tuhan, saya bilang gitu. Jadi apapun juga yang kamu alami, yang kamu rasakan, yang kamu hadapi gitu, yang terjadi, tetap percaya bahwa Tuhan ada di semua ini gitu. Waktu menempatkan diri ke situ tenang sih Pak. Adik saya juga akhirnya ya sudah gitu, enggak ada pemberontakan dari pagi kan yang ngomong gitu itu ya. Sudah berdoa, iya ya gitu. Diingatkan lagi bagaimana saya dulu juga ngotot, pengen di rumah saja gini-gini, tapi Tuhan pakai adik saya kan enggak masuk akal sama sekali itu. Ngotot sampai jemput ke Bandung, kayak saya istimewa banget gitu. oke. Tapi kan malah itu ya, saya merasa memang iya ya, saya nih istimewa di hadapan Tuhan, berharga, dan dikejar terus untuk masuk ke dalam planningnya dia, untuk masuk ke dalam yang dia kehendaki gitu, sampai akhirnya saya ngikutin dan mengalami betul gitu. Berarti Kan tidak semua sama ya Pak. enggak gini loh. Sebetulnya bukan masalah di situ. Masalahnya adalah begini. Masalahnya begini. Sekian lama kita itu selalu tanpa sadar menempatkan diri kita itu seperti yang kita inginkan. Iya. Gini ya. Kalau kita di pihaknya Tuhan, kalau dengan cara yang seperti tadi, itu tetap, ini ingat ya, kita ini sedang belajar ini, melihat bagaimana sih sebetulnya Tuhan yang asli. Karena semua orang
mengatakan mereka mendengar suara Tuhan. Tetapi semua orang ini karena belum mati terhadap dirinya. Kita bisa bilang kita sudah mati terhadap diri kita. Pada kenyataannya belum. Jadi benar-benar mati itu, kan kita kan nggak punya keinginan lagi. Jadi untuk benar-benar kita ditundukkan oleh Tuhan, tidak semudah yang kita bayangkan. Selalu kita punya ide. Kan Tuhan, kan selalu begitu. Untuk mendiamkan kita ini. Tahu nggak? Pernahkah saudara berpikir Tuhan itu kasihnya itu jauh lebih besar dari kita? Kalau ibu misalnya sampai kayak gitu, nangisin gitu ya. Kan Bapak kita lebih dari itu toh? Benar nggak? Iya. Lebih dari itu kan? Iya. Kalau kita sampai nangis Bombay, Bapak kan pasti lebih nangis Bombay kan? Iya dong. Tapi tahu nggak? Ketika manusia ciptaannya ini hancur sekali. Sampai dia nggak tahu buat apa. Tapi kan dia kan mesti menjaga dirinya dong. Dia sebagai Allah. Menjaga stabilitas. Keseimbangan. Segala sesuatu. Apakah dia tidak bisa lakukan apa selain itu? Betapa lemahnya dia dilihat oleh iblis. Itulah yang selalu dilakukan iblis melalui kita manusia yang berdosa ini. Selalu ingin mengganggu hatinya Allah. Sampai ketika Allah hanya punya Ayub. Dan Allah sangat membanggakan Ayub. Lihat bagaimana dia buat satu-satunya orang di muka bumi pada waktu itu. Yang sangat dibanggakan oleh Allah. Sampai membuat Ayub itu kepahitan sama Tuhan. Orang yang saleh. Yang Ayub tidak tahu kalau dia dibanggakan oleh Allah. Dan memang dia sengaja. Sengaja dia tidak menampakkan dirinya kepada Ayub selama ini. Dia diam-diam. Makanya dia berani melakukan hal yang antara dia dengan iblis. Tapi Ayub tidak tahu kalau Allah berpihak kepada Ayub. Dan Allah sangat membanggakan Ayub. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk benar-benar memang pengen mengetahui Ayub ini sebenarnya gimana sih? Itu dibantu oleh iblis. Makanya dia diberikan kesempatan. Iblis yang diberikan kesempatan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan dia mendapatkan hasil yang luar biasa dari seorang Ayub. Tapi Ayub tidak tahu. Memang harus tidak tahu. Nggak boleh dong tahu. Kalau tahu kan, Allah kan dia nggak puas, harus sudah tahu. Tentu dia akan, wah udahlah, lihat aja Tuhan. Yakin kok. Namun dia tidak tahu. Nah, di pihak iblis, iblis senang sekali. Karena dia pikir, kali ini aku bisa membuat engkau kalah lagi. Sama seperti waktu Adam dulu. Itu memang kerjaan dia. Jadi kerjaan si jahat ini, saudara, kerjaan si iblis ini adalah membuktikan bahwa kamu salah, Tuhan. Jadi
Dia benar-benar bersikukuh, kamu nggak bisa selamatkan saya. Enggak, saya lepas darimu. Firmanmu itu nggak betul. Gitu. Dia mau buat seperti itu. Iblisnya buat seperti itu. Dia nggak tahu, dia nggak bisa terpisah dari Allah. Kan pada mulanya Allah sendirian. Iblis kan hasil perkataan saja. Jadi iblis mementingkan dirinya sendiri. Dia dari segala kepahitannya itu benar-benar kepahitan sekali. Dan inilah yang mau ditularkan kepada manusia. Itulah yang pertama kali ditularkan kepada Adam dan Hawa. Ketika Ayub diuji sedemikian rupa, dibiarin kan? Nah, Ayub yang waktu itu memang ya tidak ada salah, aku udah baik kok. Benar kan? Murni sekali kan hatinya Ayub itu. Ayo, coba cek nih hidupku ini. Walaupun aku kaya, aku gunakan nggak kekayaanku untuk menindas orang lain. Aku gunakan nggak kekayaanku untuk main perempuan atau apa? Enggak kan? Coba terbuka. Sampai teman-temannya itu kan bilang dia, udahlah coba ceklah dirimu. Coba lihat, pastilah ada salah. Itu selalu gitu. Berarti nampaknya kan teman-temannya itu kan pakai firman Tuhan kan? Dipakai firman Tuhan untuk, jadi ceritanya malah teman-temannya ini itu ada di pihak iblis gitu loh. Mendakwa Ayub, ikut nambahin. Lain Tuhan sangat marah sama teman-temannya itu. Teman-temannya itu niat baik loh. Nampaknya mereka di pihak Tuhan loh. Tapi Tuhan yang lebih tahu kan? Karena mereka salah. Kamu nggak mengenal aku. Nah, ketika Ayub dalam keadaan seperti itu, kan Tuhan kan gunakan keadilannya dong. Dia nggak terpengaruh dengan iblis lagi yang sudah kayaknya di atas angin kan. Dengan hikmatnya. Tampil kamu sebagai laki-laki. Itu kaget itu Ayub. Ketika dia dengar Tuhan itu memang dalam kondisi itu, memang Tuhan benar-benar menyatakan dirinya, jadi benar-benar itu supranatural ya, dalam hal itu. Karena kedengaran. Dan 3 orang temannya ini dengar juga. Tampil kamu sebagai laki-laki. Di hadapan Allah, saudara, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Ibu, karena perempuan, karena terbiasa memang itu menempatkan diri sebagai anak, yang harus ini, ketika bapaknya mau mengangkat, ini loh, posisimu itu harus seperti ini. Seperti aku. Ibu nggak siap. Selalu saja menempatkan diri, aku ini kan anak perempuan yang dikasihi. Nggak bisa begitu. Tampil sebagai laki-laki. Itu benar-benar Ayub. Kayak kalau saya ini kan selalu jawab soalnya. Nah, saya mau jelaskan, disitulah sulitnya Allah. Coba diam. Ya. Terkunci di situ ya. Terkunci di situ, betul. Tapi gini loh. Coba dengerin terus sampai pedangnya Allah itu menusuk dalam terus. Biarin.
Jadi kita ini dibersihkan oleh firman, Bu. Bukan dengan supranatural. Ya. Jadi ketika saya berbicara, ketika saya mengizinkan Tuhan itu ngomong terus, tahu nggak Ibu? Saya itu seperti cacing kepanasan. Ini puji Tuhan Ibu ada orang yang ngomong nih sama Ibu. Pakai mulut ini ngomong. Kalian kan berkali-kali kan bilang sama di sini kan. Kemarin juga itu ngomong. Ya, kalau saya sebagai menempatkan diri saya itu sebagai anak Ibu, mana mungkin saya berani ngomong seperti itu. Tak mungkin. Tetapi karena memang Tuhan kita nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Tetapi ketika kita mendengarkan firman, ketika ada mulut orang yang dipakai untuk berbicara, saya tahu. Saya ini mendengarkan Tuhan yang tak kelihatan itu. Karena saya menundukkan diri saya kepada firman itu. Karena sudah begini. Saya sudah berkali-kali. Tuhan bilang, sampai kapan kamu terus seperti itu? Masa saya nggak bosan ya? Masa saya remedial terus? Itulah yang membuat saya berani mempercayai Tuhan yang tidak kelihatan. Tetapi saya berani berkata, Tuhan itu sangat nyata sekali. Lewat apa? Lewat firman-Nya yang berdaulat. Bukan firman-Nya dalam Alkitab. Sehingga saya mau bilang seperti cacing kepanasan. Itu rasanya ketika ditusuk sama pedang. Pedangnya itu firman-Nya, kata-katanya. Aduh. Dan firman yang seperti itulah yang kita dengar hari-hari ini. Dan itulah yang melepaskan kita dari cengkraman iblis. Kalau Ayub mungkin, dia kalau kita lihat dalam kisahnya itu, kan karena dia sudah mengalami penderitaan yang panjang. Allah berdiam. Jadi ketika keluar semua keluh kesahnya aslinya, barulah dia tampil. Boom. Jadi waktu Paulus itu teriak, celakalah aku. Barulah dia dapat pencerahan. Tadinya saudara dia bangga sekali dengan hal supranatural. Sampai semua karunia mujizat dia kayak diambil dari dia. Diambil. Sampai-sampai untuk mendoakan. Pasti dia bergumul. Masa sih Tuhan, aku cuma punya ini tim. Tinggal beberapa orang. Masa yang sakit ini nggak bisa sembuh? Dia ingat semua dia punya karunia. Sapu tangan dia aja bisa menyembuhkan orang. Ini Tuhan. Ini penting. Apa engkau nggak mau nih pelayanan makin besar nih? Apa engkau nggak lihat Tuhan? Dia melakukan itu berulang-ulang, saudara. Dia praktekin semua. Atau mungkin dia melakukan seperti, oke, ikuti doa saya. Kita kan pasti ingat itu. Ketika mendoakan ponakan saya, anak ponakan saya yang di Medan itu. Saya sudah melakukan. Saya ngajarin bapak yang kebetulan punya iman. Gitu. Ngajarin.
Saya tanya belakang. Saya memang tahan gitu untuk tidak telepon langsung. Saya tanya itu saya. Udah gimana keadaannya sekarang? Masih tetap seperti itu. Anak kecil loh, Bu. Jadi menderita sekali ternyata, sampai teriak-teriak. Sampai nggak mau di video callin. Anak yang kecil umur 11 tahun. Cucu saya lah ceritanya. Saya paling nggak tahan kalau saya untuk anak kecil, bagi saya begini, apa sih Tuhan? Dia kan anak kecil Tuhan. Anak kecil loh, Bu. Dan untuk menolong anak kecil lebih mudah daripada menolong orang dewasa. Dia kan nggak salah tuh. Bisa. Bisa kan? Lebih mudah bagi saya untuk nolong anak kecil. Tapi saya nggak bisa loh. Nggak disuruh loh. Saya harus tunggu Tuhan. Saking waktu saya agak paniknya kemarin, saya bilang ke Dedi untuk ke sana. Pergi Dedi ke sana. Ketika waktu sakit itu kan banyak datang hamba Tuhan. Termasuk salah seorang hamba Tuhan yang pernah anaknya mengalami seperti saya. Dia menyatakan dengan iman, di situ waktu saya dengar itu, Bu. Saya dengar, saya ikuti, disitulah saya berhenti minum obat. Saya berhenti minum obat, akhirnya parah lagi. Makanya jadi panjang. Jadi benar-benar kita sedang berurusan dengan Tuhan secara pribadi. Dan keluarga kita mau diputuskan dari hubungan keluarga kita. Kasih. Kalau mungkin orang lain, ini tidak masalah bagi ibu. Tapi berhubungan dengan keluarga, apalagi keluarga itu pernah mengasihi kita. Luar biasa. Disitulah masalah kita. Bukan Tuhan tak mengasihi dia. Tapi kita tidak tahu bagaimana caranya Tuhan mengasihi dia. Itu masalahnya. Dan kita tidak tahu detil masalahnya dia dengan Tuhan. Kita tidak tahu. Jadi dalam hal ini, jangan campuri Tuhan. Disinilah kita melihat apakah Tuhan berdaulat atas kita atau tidak. Jadi ketika saya mengalami pengalaman-pengalaman yang belakangan ini saya bilang, jujur saya mau bilang sama saudara, siapa yang bisa mendengarkan saya Tuhan? Dalam arti begini, siapa yang bisa mendengarkan engkau seperti ini? Itu loh. Karena berkali-kali itu saya ngalami. Namanya, oke bisa fresh sekarang luar biasa. Tapi tahu nggak? Tadi malam, saya itu benar-benar, padahal kan hari Minggu itu rasanya sudah gimana gitu. Tetapi tahu nggak? Tadi malam rasanya, saya nggak tahu Tuhan ada di mana. Saya nggak merasakan sesuatu di mana rasanya tenang. Saya rasanya nggak tahu. Disitulah kita tidak tahu kondisi kita sebetulnya bagaimana. Dan berbagai macam cara Tuhan lakukan. Demi menolong kita. Dan kita tidak tahu.
Jadi saya bisa tidur tadi malam itu hanya karena begini saja. Tuhan besok pasti bicara. Saya tidak tahu, sering sekali saya tidak tahu apa yang mau saya sampaikan tiap pagi. Saya nggak tahu. Tapi ternyata itu membuktikan bahwa Tuhan yang bicara sama kita. Saya selalu menempatkan, jadi dalam kondisi seperti itu. Jadi memang ada kadang-kadang dia itu malam-malam dia kasih sesuatu. Itu luar biasa sekali. Itu yang saya katakan, mengalami benar-benar loh ngalami itu, Tuhan itu nyata sekali. Jadi kayak yang saya bilang itu firman-Nya kayak pedang itu, benar-benar ngalami. Kayak nyata gitu loh. Jadi saya harus membiarkan diri saya, tapi saya waktu itu masih merasakan seperti cacing kepanasan. Kisah sekali. Karena apa? Tapi saya benar-benar merasakan firman itu gitu loh. Itulah namanya firman yang menghakimi. Terasa sekali. Hanya ketika kita silakan Tuhan. Atau kadang saya begini. Tuhan, tarik dulu pedangmu. Istilahnya begini. Ya Tuhan. Tarik nafas, istilahnya gini. Jadi perasaan yang tadi itu tarik dikit lah Tuhan. Perasaan yang tadi yang membuat kayak, kalau lebih tepatnya itu sibu sisawon gitu. Kayak itu, kayak cacing kepanasan. Panik. Tapi ini karena firman. Sampai begini, siapa yang bisa mengikuti engkau yang seperti ini Tuhan? Itu kan menurut kita kan? Itu kan iblis kan yang buat kan? Apakah Tuhan tidak tahu apa yang dia lakukan? Apakah Tuhan tidak berkuasa? Puji Tuhan, Bu Rahel tetap bisa hadir ya. Kalau tadi malam itu ketika saya selesai ngomong itu, tahu nggak? Gimana ya perasaan Ibu ya? Apakah karena lihat saya, apakah lihat Parlin yang ngomong nggak ya? Itu yang saya dalam hati. Nggak tega dong. Apa jangan-jangan saya seperti dulu nggak ya? Situ saya takut sekali. Itulah sisi manusia saya. Gimana ya? Kan kondisinya lagi dalam seperti itu, tiba-tiba perkataannya seperti itu. Bagaimana kita tunduk sama firman? Mungkin saya karena sebagai laki-laki, itu dengan tegas, sudah terbiasa. Saya dari karakter laki-laki. Ibu, perempuan. Ibu selalu bedakan kan? Oke lah, saya tidak bisa mak saya. Tetapi, dalam Tuhan itu sebetulnya nggak ada laki-laki. Nggak ada perempuan, nggak ada gender. Gender itu adalah di bumi untuk melahirkan keturunan. Tetapi bagi kita semua tampil sebagai laki-laki. Itu mau diangkatnya kita. Seperti dia. Tapi tetap ingat, kedaulatan ada di dia. Karena ini target yang mau dia inginkan. Makanya keadaan kita seperti itu. Berbagai macam cara. Bayangkan terhadap Musa. Kita kan nggak tahu aja dalam hati Allah.
Kan dia bilang, menyingkirlah kamu Musa. Supaya kuhabiskan semua ini. Musa kan ingat dulu perjanjiannya dengan Abraham. Ya kan? Dengan Ishak, dengan Yakub kan? Apa yang akan dibilang oleh mereka? Kira-kira. Mari kita diskusi. Kira-kira pada waktu itu, bisakah Tuhan habiskan semua orang Israel? Bisa nggak dia dengarkan perkataan Musa? Saya mau tanya. Bisa nggak dihabiskan semua bangsa Israel? Bisa nggak? Saudara, Musa ingin mencoba menarik Tuhan ke tempatnya. Kalau dikatakan bisa. Oh, kita ciptaannya kok. Tak hancurin, tak gantiin lagi yang lain. Itu suka-suka. Bisa kok. Memang bisa. Oke? Lalu didengarkannya Musa. Tahu nggak waktu dia dengarkan Musa itu? Allah sudah berjaga-jaga. Oh gitu mau ya. Nanti lihat ya. Simpan, Tuhan simpan dalam hatinya. Oke. Oke, didengarkan kan? Kamu lebih hebat kan Musa? Nampaknya kan aku nggak hebat ya. Oh, nampaknya aku ini nggak tahu yang mau aku lakukan ya. Oke, sip. Oke. Lalu Musa melihat aslinya bangsa Israel itu. Sampai mereka baru memahitkan hati Musa. Salah ngomong. Dia sudah bilang sama Musa, Musa, aku akan kirimkan malaikatku berjalan depan kalian. Musa ngotot. Nggak mau. Nggak mau. Apa? Ngapain aku mau pergi? Dia nggak tahu terhadap firman Tuhan, saudara. Dia nggak mau tunduk. Tuhan ngalah lagi kan? Jangan nanti aku ikut. Nanti habis mereka semua loh. Nggak mau. Dari manakah diketahui orang kalau aku itu diutus? Kalau bukan engkau yang berjalan di depan. Jangan Musa. Nanti aku murka, habis mereka semua. Ya nggak mau kan? Terjadilah. Dia mau bolak-balik terus gitu. Bolak-balik terus. Bolak-balik Musa. Aduh. Karena apa? Hatinya ini loh yang lembut ini jadi masalah. Hati Musa yang lembut itu jadi masalah. Ini yang selalu saudara disentil-sentil sama si jahat, saudara. Kasih Bapa yang luar biasa, yang lebih daripada penghakiman itu. Disentil terus. Seolah-olah Allah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia kasih. Inilah yang dipakai oleh si iblis. Melalui gerejanya. Oh Tuhan. Bahkan mereka bersatu padu. Seluruh agama di dunia bersatu padu nantinya.
Tuhan, bukankah Engkau, bukankah Engkau, bukankah Engkau yang membuat Tuhan itu jadi seolah begini, saudara. Dia Tuhan, dia pemimpin. Seolah-olah dia tidak tahu apa yang mau dia lakukan. Karena apa? Karena sistem demokrasi ini. Semua manusia memberikan pendapat. Dan seolah-olah Tuhan hanya punya satu. Ketika bersatu padu semua. Itulah yang terjadi dengan gereja yang sekarang. Tidak pernah mau belajar mengenal Tuhan. Tapi apakah saudara pikir Tuhan itu nggak punya batasan waktu? Tuhan pikir Tuhan itu sabar, panjang sabar. Dia nggak punya batas kesabaran. Stop semua. Sudah cukup, katanya. Aku yang lebih tahu. Keputusan sudah bulat. Disinilah kita, saudara, benar-benar tunduk di bawah Tuhan. Nggak berani ngomong. Tahan mulut. Sama seperti Ayub. Tutup mulut rapat-rapat. Bahkan ketika kita memandang pun nggak berani kita memandang dia. Karena tahu nggak? Dengan memandang dia saja, kita bisa mempengaruhi dia. Tahu nggak? Nggak ngomong aja, kita mandang aja. Dengan tatapan mata kita yang penuh belas kasihan itu. Iya, ya. Itu cukup membuat hati Tuhan masku. Itulah tatapan matanya Maria. Ketika hatinya nangis. Maskul. Artinya begini. Tuhan mau jelaskan sebetulnya. Dia mau cerita banyak tentang kematian Lazarus ini. Dia mau cerita banyak tentang kebangkitan dan hidup ini. Mana dia? Di mana dia kamu kabarinkan katanya? Datang lagi. Marta sudah berbau Tuhan katanya. Itulah Tuhan, saudara. Tapi saudara bisa lihat keluarga ini sangat dikasihi oleh Tuhan. Sehingga saudara, karena mereka sangat dikasihi oleh Tuhan, mereka ini tanpa sadar dengan egois menarik Tuhan bagi mereka. Memenjarakan Tuhan. Disinilah kita yang salah, saudara. Kita tahu kita ini anak, saudara. Kita ini anak. Tapi kita mau dibawa naik, saudara. Kita harus lewat dari situ, saudara. Dengan dia keras, dengan dia tegas sama kita. Bukan berarti kita jadi tidak anak. Bukan. Kita tetap anak. Tapi dia sedang tunjukkan. Ini loh Bapakmu yang sesungguhnya. Jadi dia nggak pakai kata Bapak lagi. Tapi Tuhan yang Maha Kuasa. Allah yang satu itu. Dia sedang perkenalkan. Jadi untuk memulai satu kehidupan yang baru ini, kita mau di pihak mana sekarang? Di pihak Tuhan atau di pihak dunia ini? Kalau di pihak dunia ini, sudah. Stop.
Singkirkan. Itulah tahapan pekerjaan Allah, saudara, yang datang menghakimi kita. Makanya saya katakan tidak mudah. Jadi kalau kita bisa hari ini bisa mendengarkan, bisa sampai sejauh ini, tidak mudah. Kalau kita bisa sekarang duduk mendengarkan dia berbicara sama kita, anugerah yang luar biasa. Saudara, saya katakan sama saudara, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah buang semua pengetahuan apapun gitu. Setiap kali ketika datang pagi begini, selalu saudara dalam kondisi saya tidak tahu apa yang mau saya sampaikan. Dan kalau sudah ada pun, saya harus berjaga-jaga. Kenapa? Karena apa yang baik, saya pikir baik. Luar biasa sekali. Belum tentu luar biasa sama saudara. Belum tentu tepat sama saudara. Berkali-kali saudara. Itu tidak mudah melewati ujian. Ketika misalnya mau nyampaikan seperti ini, saya harus hati-hati. Aduh, itu berkali-kali saudara. Berkali-kali. Menurut saya, dengan senyum, dengan sukacita bicara sama saudara, mungkin bisa baik. Tapi ada kalanya, dia mesti ngomong tegas. Dan saya harus menyampaikan mimik yang tegas. Wow, itu rasanya gimana, seperti perasaan itu di bolak-balik sama Tuhan. Tapi itu tujuannya, kamu ini tunduk sama aku atau tidak. Oh iya, bisa kita nikmati dalam sendirian kita. Kita bisa. Oke, begitu keluar dari tugas itu kan, lega gitu kan. Lega kita sampaikan. Udah kita bisa menikmati kasih Tuhan, sukacita kok bisa. Bisa, sudah. Percaya. Kita tidak boleh jadi dalam pekerjaan ini, kita mesti enjoy Tuhan. Jadi ketika kita diizinkan melewati neraka ini ya, kan bagi mereka kan neraka kan? Iya dong. Kan sudah nih, tapi kenapa aku harus masuk rumah sakit ya? Harusnya ya sudahlah. Kita tidak tahu. Orang itu tidak tahu itu yang terbaik untuk dia. Bahkan sampai di kematian pun kan kita nggak tahu kan. Biarlah itu urusan Tuhan. Urusan kita apa? Ikut Tuhan. Amin. Ya, kadang kita ini seperti apa? Kadang kita itu jadi seperti orang cuek. Super cuek jadi. Tapi jangan mau tinggal terus seperti itu ya. Itu pun salah juga. Itu namanya kita itu jadinya pasif. Nggak bisa begitu. Ada kalanya dia bawa. Jadi rasanya kita ini sudah ngikut Tuhan ini. Aduh. Dengan yang sekarang ya. Berbeda sekali, saudara. Saudara, pernah bayangin bagaimana yang ditulis dalam kitab Ayub itu? Sampai saking muaknya lihat manusia, Tuhan ngurusin binatang kan? Masa dia bilang, dia menungguin apa? Kambing hutan melahirkan katanya kan? Waduh. Sibuk sekali dengan hal-hal itu, saudara. Dia di padang gurun, wah hujan di sana, buat hujan di sana, di tempat yang gersang. Sampai seperti itu sibuknya.
Jadi kadang-kadang saudara kita pikir Tuhan itu akan selalu memperhatikan kita karena ada ayatnya kan. Enggak begitu loh. Coba saudara misalnya kemana-mana saudara temanin anak saudara main gitu kan. Ya kan? Dia main dengan teman-temannya yang lain. Kita ikut main di sana. Ya malu lah anaknya. Ya kan? Anaknya main kelereng, kita ikut main kelereng gitu dengan temannya. Aduh. Papi sana lah katanya. Malu tahu. Nah, kita dibiarin saudara. Dibiarin. Lihat. Lihat sehari-harinya gimana. Sampai seperti itu saudara. Jadi nanti di kehidupan yang akan datang, itu ya natural. Tapi kita sudah selesai dengan diri kita. Jadi ketika dibersihkan, jadi nanti kita di tempat yang, jadi akan ada nanti begini sebetulnya. Akan ada nanti pengklasifikasian. Di alam roh sudah terjadi. Jadi dia masih sibuk di sini. Jadi nanti kan orang-orang yang mati itu kan di alam roh ya. Alam roh itu kan luas. Jadi ada pengklasifikasiannya. Dia masih di sini, ya ditempatkan di situ semua. Yang ini begini. Jadi ada satu tempat, yaitu Gunung Tuhan. Jadi orang-orang yang nggak jujur nggak bisa masuk ke sana. Lihat itu, nggak bisa di sana. Ya, jadi itu ada di dunia mereka. Yang lain ada di dunia mereka. Karena nanti kan langit baru, bumi baru itu kan itu sudah kita pakai tubuh kemuliaan sebetulnya. Jadi bisa tetap ada tubuh materi ya. Tapi itu sudah memang sorga dan bumi itu sudah disatukan di sana. Kan surga kan sudah turun. Ya kan? Kalau surga turun kan berarti orang-orang kudus yang di sana kan turun juga dong. Kan itu namanya surga turun. Artinya surga turun itu yang aslinya nanti di sana. Jadi sebetulnya sekarang pun sudah terjadi. Karena kan targetnya datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi kan Tuhan turun. Nih, sudah turun sebetulnya. Tapi kan masih rahasia. Ya, masih rahasia, yaitu melalui kita ini. Sembari kita dibersihkan oleh firman-Nya itu. Firman-Nya itu ini yang keluar nih. Jadi begitu keluar pernyataan seperti ini, nah, itu membersihkan kita. Memurnikan kita, mencerahkan kita. Itu kebenaran. Itu baru kebenaran. Kalau dia sendiri. Ingat ya, kebenaran hanya satu, yaitu firman itu sendiri. Jadi, kalau itu sekedar pewahyuan, itu belum kebenaran yang sejati. Karena begini, Rick Joyner mengatakan begini, ini pasti melalui surveinya dia. Kebenaran atau pewahyuan yang sangat luar biasa sekalipun, tetapi begitu di tangan manusia, itu mengalami kerugian. Ya, itu betul, saudara. Berapa banyak para hamba Tuhan dapat pewahyuan, tapi lihat berikutnya pasti mengalami penurunan, degradasi. Jadi waktu diterima oleh manusia. Jadi ketika diterima oleh Paulus dan dia ajarkan, saudara, itu bukanlah kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sejati cuma satu, Tuhan Yesus. Atau firman itu sendiri. Atau Tuhan itu sendiri. Makanya dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia saja. Bukan Paulus, bukan Petrus, bukan Pak Andreas, bukan siapa. Dan kita pun tidak punya kebenaran. Tuhanlah kebenaran kita. Kita selalu begini, saudara. Kita selalu tergoda untuk supaya benar di hadapan orang lain.
dengan kita mengejar Tuhan. Saudara, Tuhan, kehendak Tuhan yang tertinggi bukanlah supaya kita ini menjadi benar. Tapi supaya Tuhan itu saja yang benar. Makanya ada kecenderungan begini. Kita sering berpikir ingin mengajari orang. Tapi sering sekali perhatikan. Saya perhatikan kepada diri saya sendiri. Ketika kita mendapatkan sesuatu kebenaran, bukankah kita selalu menganggap diri kita lebih dari orang lain? Walaupun kita bisa tutupi gitu ya. Kita tutupi ya. Tapi selalu ada muncul di sini. Itulah watak si jahat. Yang mau disingkirin Tuhan dari kita. Ingat sekali lagi. Hanya Tuhan kebenaran. Sekalipun parlin ini bisa dipakai di mulutnya. Oke? Tapi kebenaran itu Tuhan. Disitulah kita terhilang di dalam Tuhan. Ya. Jadi, saking kita itu dihakimi terus dengan firman-Nya, ini sampai nggak bisa muncul lagi dia. Makanya dikatakan, dia itu dalam kerajaan 1000 tahun, si iblis itu dimasukin dalam jurang maut. Tahu nggak maksudnya apa? Sampai dia nggak bisa. Sampai dia ini nggak bisa muncul lagi. Oke? Tapi kan di penghujung kerajaan 1000 tahun kan, masih dilepasin kan? Tahu nggak? Jadi kita ini yang sudah ini dites lagi. Dikasih kesempatan lagi. Saudara bisa bayangkan, saudara, gimana dia bisa dipenjara. Penjara apa yang bisa ngurung dia? Penjara apa coba yang bisa ngurung iblis? Apa penjaranya? Kan cuma perkataan. Apa yang membuat iblis itu bisa mencobai Ayub? Kan perkataan. Oke, silakan. Jadi sama dengan begitu. Oke, sekarang tak masukin kamu ke jurang maut, tak kunci di atasnya. Firman toh? Baru nanti tinggal dilepasin aja. Ya udah tak lepasin. Lihat saudara, bagaimana firman itu yang menjadikan kita ini. Firman lebih berkuasa. Firman lebih real daripada kita ini. Men? Lebih real kan? Lebih nyata kan? Jadi apa yang mau kita takutin? Kita ini hidup karena firman. Jadi sekarang firman-Nya itu menghakimi kita. Bukan Tuhan. Bukan firman-Nya yang lebih kuat menghakimi kita. Itu lebih nyata. Kalau di masa yang lalu dia pakai supranatural. Benar-benar kita lihat pedangnya itu masuk, menusuk. Seperti yang dialami oleh Rick Joyner. Ada apa namanya? Raja Wali. Raja Wali seperti para nabi yang ngingatin dia. Wah, kalau baca bukunya itu seperti fantasi gitu. Tetapi sekarang kita boleh merasakan itu benar-benar semua nyata tanpa kita melihat dengan mata kita. Tapi nyata sekali Tuhan itu ada. Makanya saudara, saya nggak tahu gimana caranya Tuhan membuat ini terjadi dalam hidup saudara. Supaya apa yang saya katakan ini benar-benar saudara tangkap. Saya tidak tahu, biarlah itu caranya Tuhan. Tapi itulah yang saya alami, senyata itulah. Tapi bukan berarti sudah selesai dengan saya, tidak. Kita tidak tahu, saudara, sedalam apa iblis itu
sudah merusak kita. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Makanya kesusahan satu hari cukuplah untuk satu hari saja. Jadi ketika saya mengatakan ini, saudara, bukan berarti, oh jadi kiranya saya sudah tahu semua. Tidak. Saya pun mendengarkan hal yang sama. Jadi saya mesti menempatkan diri saya ketika saya, misalnya ketika mulut ini dipakai, misalnya tadi, mengatakan seperti ini, Bu Rahel, begini ya kemarin. Itu saya mesti menyembunyikan diri saya gitu loh. Dan setelah itu sudah natural. Disitulah baru kita boleh mendengarkan suara Tuhan yang murni tanpa campur tangan manusia. Ya, baik saudara. Di mana saya tadi terlewatkannya sedikit ya tentang Ayub tadi ya, tentang Musa tadi ya. Dia bisa saudara, dia berdaulat. Dan akhirnya kita tahu saudara, Musa itu akhirnya kepahitan dengan bangsa Israel sendiri. Harusnya dia nggak perlu. Harusnya dia nggak mau Musa itu, karena Musa sangat lembut hatinya. Harusnya Musa itu masuk tanah perjanjian. Itu harus. Tapi dia harus didisiplin. Supaya Musa belajar takut akan Tuhan. Makanya ketika dia diberesin lagi di sana, baru dia bisa diutus lagi menguatkan Tuhan Yesus. Keren loh itu. Bisa diutus menguatkan Tuhan Yesus loh. Sama Elia. Itu kan faktanya tertulis. Kenapa enggak yang lain? Begitu diutus itu untuk menguatkan Tuhan Yesus, itu luar biasa. Itu privilege yang diberikan Tuhan kepada dua tokoh itu. Nah, saudara, mari kita lihat saudara, segala sesuatu pekerjaan Tuhan ketika Dia memurnikan kita. Akan banyak nanti akan kita hadapi. Bisakah kita lolos? Bisakah kita dengan teguh menahan air mata kita untuk tidak menangis ketika memang Tuhan bilang jangan menangis? Harun loh, kamu nggak boleh menangis bersedih. Anaknya loh yang mati loh. Itu nggak mudah saudara. Itu perintah. Bagi kita apa sih salahnya nangis? Bagi Tuhan masalah. Saudara, tangisan Maria dan Marta karena saudaranya itu mati, menurut manusia itu wajar. Tetapi ketika Tuhan katakan, akulah kebangkitan dan hidup, aku nih ada di dalam, aku ada di sini. Bagi Tuhan, tangisan Maria dan Marta itu masalah. Masalah. Karena begini, sampai kapan kamu terus begini? Itulah yang Tuhan bilang sama saya berkali-kali. Makanya ketika dia bilang, bisakah kamu datang kepadaku tanpa bawa masalah? Di situ saya tertantang sekali, saudara. Karena saya sudah bosan. Benar-benar saya tertantang dengan perkataan. Saya bilang, oke. Itu benar-benar sudah ini. Oke, saya bilang gitu. Jadi ketika saya masuk kamar itu, saya mau doa itu, saya buang semuanya. Oke, buktikan bahwa kamu sudah buang itu. Saya enggak lagi menaikkan itu di hadapan Tuhan. Saya hanya menyembah Tuhan. Sudah. Saya enggak doakan sama sekali. Ketika berkali-kali lagi, saya sudah lakukan semuanya, sudah. Saya keliru. Semua yang dibilang Pak Andreas saya lakuin. Bahkan sudah didoakan sama Pak Andreas.
Yang harusnya harus apa? Sudah. Sampai satu saat, kok bisa? Tuhan bilang, kamu tidak pernah sakit. Dan akhirnya udah lolos. Ketika datang lagi, kena lagi saya sakit itu, saya tanya, ini yang kemarin enggak? Tidak. Karena apa? Pekerjaan Tuhan itu berlanjut terus. Dia ini nggak mau tinggal di pekerjaan yang lama. Jadi sekarang begini, lihat ya. Jadi dengan pekerjaan yang baru sekarang, nggak pakai mujizat, nggak pakai supranatural. Dia sangat natural sekali. Bisakah Tuhan tidak melakukan mujizat? Sebagaimana dia bisa melakukan mujizat, dia pun bisa tidak melakukan mujizat. Bisakah Tuhan cuek terhadap orang-orang ciptaannya, manusia ciptaannya? Terbukti. Bisakah dia membunuh Akan dan seluruh keluarganya? Seluruh keluarganya loh, termasuk anak-anak. Bagaimana bumi menelan semua. Bagaimana Haman dengan anak dan istrinya. Itu kedaulatan Tuhan. Tenang saja, saudara. Jadi ketika kita melihat di depan kita, jagalah dirimu supaya jangan berdosa. Iya. Wow, ini benar-benar saudara menanti-nantikan Tuhan. Aduh, biarlah kita ini hanya melihat. Dalam hal ini saudara, kadang kita jangan pengaruh. Karena begini, saudara. Saya sempat, tapi saya bilang, saya nggak berani minta lagi kan. Nggak berani minta lagi sama Tuhan. Waktu itu ya. Tetapi kan waktu itu saya, karena nggak bisa minta gitu kan, nggak bisa doain untuk masalah kebutuhan saya waktu itu, saya ganti dengan ini, saya murung di hadapan Tuhan. Jadi ketika murung itu, saya ingat jelas sekali, saudara. Jadi waktu murung itu ternyata Tuhan masih tahu, saya masih pakai jurus yang lama, kurangi dikit loh Tuhan. Sama bahasanya, walaupun saya tidak bilang. Saya nggak berani lagi ngomong sampai, kurangi dikit lah. Gitu. Saya nggak berani ngomong itu kan. Tetapi saya murung. Ternyata bahasa murung, mimik muka yang murung ini pun sama. Sama, itu mempengaruhi juga. Tuhan tolong lagi. Tapi saya kan nggak ngomong apa-apa. Tapi dengan muka murung itu Tuhan tahu langsung loh itu. Saya entah kenapa bisa sejelas itu gitu. Sejelas itu saya mendengarkan. Sampai kapan kamu terus begitu? Jadi dengan sikap kita menangis lagi. Sampai kapan kamu terus begitu? Ayo. Saudara, ketika Tuhan mau mengambil keputusannya, coba baca kitab Taurat. Kitab Keluaran. Baca. Itu di situ bagaimana. Sekarang kita sudah sampai nih di penghujungnya. Sudah siap, sudah. Segala sesuatu sudah siap. Tinggal nih sekarang nih pilihan-pilihan terakhir ini, saudara. Ya, saudara, jangan sampai kehilangan timingnya Tuhan. Jadi kalau begitu sudah dilatih kayak gini, udah cepat berubah. Kalau dia bilang tampil sebagai laki-laki, aduh,
Ketika mau nangis itu, ya permisilah sama Tuhan kalau mau nangis. Permisi loh, bisa loh permisi. Sampai berapa kali kata Tuhan gitu kan. Berapa hari, permisinya berapa hari gitu kan. Ya, kan sudah selesai semua sebetulnya. Jadi kalau kita masih diizinkan, apa namanya, kita masih punya perasaan seperti itu, oke lah. Kita bisa permisi sama Tuhan. Tapi sekarang kita kan udah meningkat nih kan. Kita sudah tahu kehendak Tuhan. Kita tahu itu mendukakan hati Tuhan kan. Oke, permisilah sama Tuhan. Tapi jangan permisi terus ya. Ada pelajaran yang lain lagi gitu loh. Ada pelajaran yang lain. Jadi di sini kita mesti mengenali pergerakan Tuhan dalam hidup kita. Gak selamanya seperti itu, lihat nanti. Saya berkali-kali seperti itu. Setiap kali datang, tadinya itu udah rasa bersalah aja gitu. Udah sampai kayak gitu ya. Tiba-tiba diangkat lagi, saudara. Enggak loh. Gini loh sebetulnya. Seperti itu loh Tuhan. Hebat sekali pokoknya. Dia tahu kita ini siapa. Dia tahu kita gagal, dia tahu. Tapi setiap kali kita datang kepada dia, selalu ada cara yang baru untuk mengangkat kita kembali. Selalu ada. Itulah sebabnya, saudara. Berbahagialah orang yang mencapai 1335 hari. Amin. Baik. Mari kita akhiri. Siapa yang mau berdoa sekarang? Siapa yang mau berdoa? Bisa kamu Rahel berdoa? Sudah lama kan nggak berdoa kan? Silakan Bu. Baik, kita berdoa ya. Bapak, kami mengucap syukur. Kami ada di dalam tangan-Mu, dalam pandangan-Mu. Kami bersyukur Engkau terus mau berbicara kepada kami, Bapa, Tuhan, dan Roh Kudus. Kami hanya mau meletakkan diri kami seluruhnya di dalam Engkau. Kami berjalan di dalam Engkau, kami hidup di dalam Engkau. Kami sungguh mau belajar terus untuk tepat seperti yang Engkau kehendaki. Kami minta ampun untuk apa yang ada dalam hati pikiran kami selama ini, keinginan kami, harapan kami, semua yang kami paksakan kepada Engkau, Bapa, Tuhan, dan Roh Kudus, kami mau diampuni dan kami mau dibersihkan dari semua ini. Hanya kehendak-Mu, hanya rencana-Mu, hanya apa saja yang Kau kehendaki yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, dan kami boleh menyukakan Engkau, Bapa, Tuhan, dan Roh Kudus. Terima kasih untuk kesabaran-Mu, untuk kasih-Mu, untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur kami menjadi milik-Mu untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, Tuhan, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.